praktekmu yang keempat, siapapun oknum melakukan kasus narkoba di dalam lapas akan dilimpahkan ke sana semua. Nah, pendapat gimana? Nah, artinya bahwa buat saya nggak mau nanti timbul narasi yang tidak baik lah. Artinya bahwa saya juga berharap teman-teman media akan mengembangkan berita ini menjadi berimbang, biar enak kepada semua pihak. Artinya bahwa kita sadari bahwa Amar ini adalah jadi amatan publik, ya kan. Maka buat saya nomor satu adalah hasil asesmennya dulu, ya kan, bahwa Amar ini dikategorikan dia adalah sebagai klasifikasi narapidana high risk seperti apa? Karena sampai saat ini saya tanya tadi sebelum kita preskon, saya tanya dengan keluarga atau saya tanya dengan dokter Kamil, ya selama ini kalian dapat hasil asesmennya? Artinya bahwa biar kami bisa melihat, biar kami bisa menilai adanya keterbukaan informasi publik saat ini, kan ada undang-undangnya, betul ya Duana ya. Artinya bahwa kami diberikan sebagai kuasa hukum supaya kami juga bisa menjelaskan ke publik, oh ini loh masalahnya, gitu loh, bahwa kategori bahwa high risk-nya ini. Nah kalau selama ini selama kita masih belum mendapatkan hasil asesmennya, nah kita mau bilang apa? Yang dikategorikan high risk-nya itu high risk seperti apa? Kita juga tahu kok, bukan selain Amar Joni, banyak artis-artis yang lain menggunakan berapa kali, mereka juga nggak dibawa ke NK, gitu loh, mereka juga nggak dibawa ke NK. Maka dari itu, kita tidak mau berspekulasi terlalu jauh, kita butuh itu dulu. Jadi termasuk ke kuasa hukum sebelumnya itu belum dapat asesmennya juga? Belum diberikan juga, belum dikasih tempat, mereka tidak tahu itu, belum dapat terima asesmen itu. Ya. Belum dapat tidaknya? Kayaknya belum sih. Belum ada ya, dipastikan belum ada. Tapi kalau nggak salah, kalau SMA itu yang kasusnya di Polres Jakarta Pusat itu dia dapat, tapi kalau yang di sini memang belum. Iya, gitu loh. Lah kita itu ingin kejelasan, makanya kami bersurat secara resmi, biar surat kami juga dijawab secara resmi, lalu dokumen-dokumen yang kita minta dilengkapi, dilampirkan kepada kita supaya kita juga bisa menjelaskan, gitu loh, atau kita bisa menilai di mana ini disebutkan adalah high risk, klasifikasinya sebagai warga binaan yang high risk. Tapi kalau melihat dari apakah selama proses persidangan itu sampai akhir putusan itu tidak menjawab semua itu? Berapa? Tidak menjawab semua yang tadi akhirnya asesmen selama proses persidangan kemarin? Oh tidak ada, artinya kali itu kan masalah pembuktian terkait menyangkut masalah siapa pelakunya, ikut mengedarkan tidak atau ikut membantu tidak, terkait barang buktinya beratnya berapa, tidak masuk ke dalam wilayah high risk itu. Tapi kalau yang dikenakan pasal 1144 pasal ayat 2 itu kan kalau nggak salah penjualan ya. Itu masuk ranahnya untuk residivis dalam konteks ini bisa dialihkan. Makanya kan saya bilang saya tidak mau membahas keputusan yang sudah putus kemarin. Artinya kan keputusan kemarin sudah inkrah. Tapi kita juga akan melakukan upaya hukum. Upaya hukumnya apa? Dalam waktu dekat kita akan melakukan peninjauan kembali. Karena hasil diskusi tim kami bersama dengan Amar Zuri selama 6 jam banyak ditemukan. Ya dok ya, banyak ditemukan bukti yang belum timbul di dalam persidangan kemarin. Nah inilah peluang kami untuk melakukan upaya peninjauan kembali, gitu loh. Cuman bukti-bukti ini kan butuh waktu, kita kumpulkan karena ada beberapa yang kita juga harus minta, harus minta ke instansi terkait bukti-bukti tersebut. Makanya kemarin dengan batas waktu yang ditentukan banding di 14 hari, kita nggak cukup waktunya untuk mengejar dokumen-dokumen itu, sehingga keputusan itu kita terima, Amar terima menjadi inkrah, dan kita akan melakukan peninjauan kembali. Nanti akan ada kejutan-kejutan di dalam peninjauan kembali itu sendiri. Apa yang kita akan sajikan di dalam novum temuan baru kita terkait menyangkut masalah peninjauan kembali itu sendiri. Waktu menjawab kembali. Saya kan berpacu dengan waktu juga supaya misalnya nggak keburu depresi lebih panjang gitu. Nggak, artinya bahwa kalau kita melakukan peninjauan kembali, itu juga tidak menunda daripada eksekusi jaksa yang kemarin. Artinya peninjauan kembali kan namanya upaya hukum. Nah, yang sekarang dimasalahkan
sebenarnya bukan masalahkan. Artinya sekarang yang kami ingin minta keterangan adalah terkait masalah pemindahannya Ahmad Zoni saja. Bahwa pemberitaannya saya sebagai kuasa hukumnya bahwa ini high risk, saya kan bahwa ini high risk kan saya baru mendengar dari pemberitaan-pemberitaan yang ada. Lalu saya baru mendengar dari pihak keluarga, saya baru mendengar dari pihak dokter Kamedia. Nah, selama saya mendengar itu saya tanya buktinya bahwa ini high risk ada tidak untuk Ahmad Zoni. Karena mereka tidak punya dokumen terkait menyangkut masalah high risk, lah makanya dari itu kantor kita bersurat kan untuk meminta penjelasan terkait asesmen daripada high risk itu sendiri apa gitu loh, biar kita pelajari. Jadi biar kita bisa menjelaskan juga ke publik gitu loh, kalau ternyata yang dikategorikan high risknya Ahmad Zoni itu adalah ini gitu ya dok ya Panji ya kan seperti apa gitu loh high risknya. Nah, itulah yang kami butuhkan jawaban secepatnya dari Ditjenpas. Tapi kalau abang melihat dari kata Erik, tapi dia mengulangin ketiga atau keempat kali di tempat dianggapnya tidak ada kasus narkoba atau lapas negara, tapi dia melakukan itu masuk nggak sih bang maksudnya? Ini artinya bahwa kan ini orang sakit. Kalau orang sakit itu harus diobati. Kan kalau orang sakit ini harus diobati. Nah, diobatinya apa? Yaitu rehabilitasi. Ketika dia dimasukin lagi di dalam penjara, lalu badannya psikisnya meminta sesuatu, siapa yang ngobati? Jeruji nggak bisa ngobatin. Yang bisa ngobatin adalah pengobatannya. Ya kenapa dia mengulangi lagi? Kenapa dia mengulangi lagi? Orang sakitnya nggak disembuhkan. Ya kan gitu. Kalau sakitnya disembuhkan, dia pasti nggak akan mengulangi lagi. Kenapa perbuatannya itu berulang? Karena kan penyakitnya tidak disembuhkan. Aku tambahin ya, kalau aku orang terdekatnya gitu. Tapi emang bener aku melihat gitu, karena di rutan itu tidak mendapatkan pengobatan. Jadi ketika dia ya dikatakan apa ya, sakau ya, dia butuh pertolongan itu. Kayak wajar lah kalau diiming-imingi dikasih, atau ya wajar dia berulang lagi di sana karena dia tidak dapat pengobatan di sana gitu loh. Jadi saya emang benar-benar melihat itu gitu. Jadi Bang Amar ini benar-benar sakit yang benar-benar emang harus ditolong, ditarik, ditaruh di rehab gitu loh, bukan ditaruh di sana gitu. Jadi itu yang aku lihat selama aku dekat sama Bang Amar gitu. Jadi kalau yang disebut high risk itu adalah yang hasil asesmennya itu betul-betul terbukti dia bandar mengedarkan, bukan pengguna narkoba, bukan pemakai narkoba. Kalau Amar ini kami baru menyimpulkan sementara dia pengguna, korban penyalahgunaan narkoba. Artinya dia harus direhab, bukan kriminalisasi begitu. Jadi kita lagi menunggu bukti dia bandarnya itu asesmennya mana, karena high risk itu bandar yang masuk ke kategori high risk begitu. Panji dari adik sendiri ada yang mau disampaikan nggak, mungkin dari keluarga